Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Mei Irusti, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 2, Universitas Negeri Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri, kamu berjanji. Padamu negeri, kami berbakti. Padamu negeri, kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Kehadiran dulu. Hari ini, apa ada yang sakit? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Pertemuan sebelumnya, materi apa yang kita pelajari? Mas Adit? Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, kemarin kita sudah belajar tentang keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi, Ibu ulang ya. Pada keselamatan kerja dalam laboratorium, kita belajar tentang alat-alat kimia beserta fungsinya dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam laboratorium yang disertai dengan simbol atau lambang yang menunjukkan sifat dari bahan kimia itu sendiri. Nah, anak-anak, pelajaran kita ini itu masih ada hubungannya dengan pelajaran kita minggu kemarin. Di ilmiah ini kita akan melakukan praktikum penelitian ilmiah, di mana penelitian itu dilakukan di dalam laboratorium. Tujuan kita pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah, sehingga kita akan belajar tentang apa itu metode ilmiah, apa sikap ilmiah, karakteristik metode ilmiah, dan juga langkah-langkah metode ilmiah. Di sini ada gambar es teh. Ketika kita ingin membuat minuman seperti es teh, biasanya kita melarutkan gula. Untuk melarutkan gula itu dengan air, baru kemudian kita tambahkan air dingin atau biasa es batu. Mengapa demikian? Kalau pakai air panas, maka gula cepat larut. Sedangkan kalau pakai air biasa, gula bisa larut, tapi masih butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan air panas. Jadi, mengapa kalau kita pakai air panas, gula itu cepat larut? Coba kalian cari referensi apa pengaruhnya pada saat pelarutan. Suhu berpengaruh pada proses pelarutan. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar juga kelarutannya. Itu yang menyebabkan gula mudah larut pada air panas. Kalau kita mau menyimpulkan suatu masalah, jangan berdasarkan perkiraan ya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Salah satunya dengan mengumpulkan data, melakukan percobaan, dan semua itu ada pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu metode ilmiah. Hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota untuk melakukan diskusi. Pada LKPD di situ sudah ada kegiatan yang harus kalian diskusikan dan presentasikan. Selain diskusi, kalian juga diminta untuk merancang percobaan sederhana tentang pelarutan gula. Nanti masing-masing
kelompok membuat PPT dan tiap kelompok juga harus menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Silahkan kalian diskusi lewat WhatsApp group yang sudah ada, dan untuk diskusi antar kelompok bisa juga lewat forum Jimit ini. Kayak ini. Nah, iya, jadi kamu ngaduknya itu antara air panas dengan air biasa itu harus sama ya cara pengadukannya. Yang lainnya silakan dibagi tugas, ada yang praktikum, ada yang mengerjakan LKPD. Garam, kalau air panas waktunya 28 detik. Kalau air biasa 32 detik. Jadi di situ air panas dan air biasa lebih cepat yang mana itu? Lebih cepat yang air panas, Bu. Air panas, Bu. Jadi nanti pada saat Ya, Bu. presentasi dijelaskan itu mengapa lebih cepat air panas dibandingkan dengan air biasa. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti studi agar dapat memutuskan suatu permasalahan hingga diperoleh kebenaran yang objektif, serta dihasilkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Bersifat ilmiah, artinya penelitian bersifat rasional, dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara valid dan kebenarannya bersifat objektif. Langkah-langkah metode ilmiahnya. Yang pertama, observasi awal. Yang kedua, identifikasi masalah, hipotesis, melakukan percobaan, analisis, kesimpulan, dan laporan. Pelarutan gula dalam air. Yang pertama, observasi awal, pelarutan gula. Percobaan. Alat, ada sendok, topwat, dan gelas. Sedangkan bahan ada gula kristal, gula halus, dan air. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan. Lalu siapkan air dalam gelas, kemudian masukkan gula, aduk gula dengan sendok, catat waktunya, ulangi untuk yang lainnya. Tabel pengamatan. Untuk faktor pelarutan gula, berdasarkan suhunya ada panas dan yang biasa. Untuk panas, waktunya 21,02 detik atau sekon. Sedangkan yang biasa, waktunya 42,33 sekon. Analisis perbandingan waktu. Masing-masing waktu setiap faktor berbeda. Untuk suhu panas, 21,02 detik. Sedangkan suhu biasa, 42,33 detik. Jadi, suhu semakin tinggi, pelarutan semakin cepat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi pelarutan gula yaitu suhu, zat terlarut, volume, pengarut, dan pengadukan. Kesimpulan, semakin besar suhu, semakin besar pelarutan. Semakin kecil zat terlarut, semakin mudah larut. Semakin banyak zat pelarut, semakin cepat. Dan yang terakhir, pengadukan mempercepat pelarutan. Dari kelompok 4, waktunya sedikit berbeda dengan kelompok 1. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena faktor pengadukan yang tidak sama. Untuk yang airnya sedikit, butuh waktu 12,52 detik. Sedangkan yang airnya banyak, butuh waktu sekitar 8,56 detik, Bu. Karena pada kelompok 4, gelas yang digunakan lebih besar daripada gelas yang digunakan kelompok 1, sehingga waktunya tidak sama, dan pengadukannya mungkin juga tidak sama. Untuk pelarutan gula pada air biasa lebih lama dibandingkan dengan air panas. Untuk faktor pengadukan pada kelarutan gula dan garam, kecepatan pengadukan juga berpengaruh pada kelarutannya. Jika pengadukannya dilakukan dengan cepat, maka waktunya juga cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau pengadukannya lambat, maka pelarutannya baik gula dan garam juga lambat. Ya,
sekali tambahan dari kelompok 4, kecepatan pengadukan pada proses percobaan yang tadi kalian lakukan untuk kelarutan gula dan garam dalam air berpengaruh, pengadukannya sangat berpengaruh dalam proses kelarutan. Untuk presentasi hari ini dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah mewakilkan, mari kita beri tepuk tangan, applause untuk keberaniannya dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Jika ada suatu permasalahan, kita itu tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sendiri tanpa kita tahu dasarnya. Makanya itu kita harus berpikir secara ilmiah. Metode ilmiah itu adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi di sini metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu kita cari jawaban atau solusinya, sehingga proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau kesimpulan. Nah, proses berpikirnya untuk memecahkan masalah berdasar pada masalah nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk alur dalam metode ilmiah di situ ada eksperimen, di sini ada pengamatan dulu, kemudian eksperimen, kemudian kita mencari menganalisis dari data yang kita peroleh pada saat percobaan. Nah, sikap-sikap ilmiah itu apa saja? Di sini ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, jujur, optimis. Nah, dan yang paling penting itu adalah disiplin dan teliti. Sedangkan untuk karakteristik metode ilmiah di sini bersifat kritis dan analitis, artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sedang dialami. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa saja? Jadi di sini kita harus merumuskan masalah, kemudian setelah merumuskan masalah, kita membuat rumusan hipotesis, di mana hipotesis itu adalah jawaban sementara. Kemudian kita menyusun kerangka teori, menyusun instrumen, mengumpulkan data, kemudian baru kita mengumpulkan data dari hasil pengamatan eksperimen, kemudian kita analisis dan kita buat kesimpulan. Pada pelajaran hari ini, setelah dilakukan presentasi dan diskusi, mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan. Dalam proses pembelajaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui kebenaran suatu masalah, kita tidak boleh langsung menyimpulkan sendiri, tetapi juga harus dengan pemikiran ilmiah. Metode ilmiah berupa sifat dan karakteristik metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan juga melakukan percobaan tentang faktor pelarutan gula dan garam dalam air. Kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini yaitu kita bisa mengetahui metode ilmiah yang berupa sifat dan karakteristik metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan percobaan untuk membuktikan suatu permasalahan sehingga kita berpikir secara ilmiah, tidak hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini sangat luar biasa. Jangan lupa untuk hasil percobaan kalian buat laporan percobaan sebagai tugas portofolio. Untuk pertemuan minggu depan, karena materi bab 1 sudah selesai, depan kita akan melakukan penilaian harian. Durasi cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil banyak pelajaran dan mengaktualisasikan pengetahuan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam.